Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Pengadilan Agama Wonosari di dalam acara Sharing Morning. Dalam Sharing Morning kita pagi hari ini kita akan melanjutkan part ketiga, kupas tuntas hitung waris. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita mulai akan membahas perhitungan waris berdasarkan kompilasi hukum Islam dan berdasarkan versi ulama Sunni. Sebahagian besar ulama Sunni. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan pembagian waris itu adalah yang pertama adalah anak, laki-laki atau perempuan, yang kedua adalah suami atau istri. Kemudian selanjutnya ayah, kemudian ibu. Ya. Jadi anak, suami atau istri, ayah dan ibu. Yang lain termahjub semuanya. Jadi ketika ada semua, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 1, 2, 3, 4 orang saja. Baiklah, sekarang kita mulai perhitungannya ketika misalnya semua ahli waris ada saudara, ada cucu, ada paman, ya, semuanya, tetapi yang hanya mendapatkan ahli waris adalah yang ini. Baiklah, kita mulai hitung ya. Seandainya pewaris itu yang meninggal dunia itu adalah laki-laki, ya, maka yang menjadi ahli waris kita contohkan saja, ini punya anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan 1, kemudian ada istri, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu. Nah, ini perhitungan seandainya semua ahli waris ada, yang meninggal itu adalah suami. Anak laki-laki dan anak perempuan ini dia akan menjadi asobah. Dia akan mewarisi sisa setelah dibagi untuk istri, untuk ayah, dan untuk ibu. Istri, karena ada anak, dia mendapat 1/8. Kemudian ayah juga karena ada anak, dia mendapat 1/6. Ibu karena ada anak juga mendapat 1/6. Coba kita hitung ya, kita ingat-ingat di part terdahulu bagaimana cara menghitung pecahan ya. Kita coba hitung 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Kita samakan dulu ya. Kita samakan dahulu ya. Penyebutnya. Ingat
bahwa untuk menyamakan penyebut itu yang pertama kita lihat terlebih dahulu penyebut yang terbesar. Penyebut yang terbesar ini bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya atau tidak. 8 bisa dibagi 6, tidak bisa dibagi 6. Kalau dia tidak bisa dibagi dengan 6, maka 8 ini kita coba dikalikan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 6 bisa ketemu dikalikan 6, 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18. Tidak bisa ketemu. Berarti harus kita kalikan dengan 3. 8 kita kalikan dengan 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Ini jadi penyebutnya kita samakan menjadi 24. Ya. 3 dikali dengan 1 sama dengan 3. Ini menjadi 3/24. Ditambah ya ini 6 ya, supaya ketemu ke 24, 6 harus kita kalikan dengan 4. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4, jadi di sini 4/24. Ditambah yang ini juga sama, berarti 4/24. Sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7, ditambah 4 sama dengan 11. 11/24. Kalau dia 11/24, sisanya berapa? 24 kurang 11 sama dengan 13. Ini sisa ya. Sisanya adalah 13/24. 13/24 inilah yang menjadi haknya asobah atau yang menjadi haknya anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu lidzakari mislu hazzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu mendapat 2 bagian anak perempuan. Jadi kita masukkan dulu ya sini. Tadi istri dari 1/8 ini jadi 3/24. Kemudian ayah 4/24 ya. Ibu juga 4/24. Nanti kita lihat nanti hasil akhirnya berapa ini kan. Anak laki-laki dan anak perempuan itu dia mendapatkan jatah 13/24. 13/24 itu 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kita hitung terlebih dahulu. Anak laki-laki itu 1 orang nilainya sama dengan 2 orang anak perempuan. Berarti anak laki-laki ini nilainya adalah 2 ya. Nilainya adalah 2. Anak perempuan ini nilainya 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita sederhanakan dia begini. Ya. Jadi menjadi 3. Penyebutnya kita bikin menjadi 3. Karena anak laki-laki ini jatahnya 2, maka dia menjadi 2/3. Untuk anak perempuan jatahnya 1, maka dia ini anak laki-laki ya. Anak perempuan 1/3. Untuk apa ini kita jadikan dulu menjadi pecahan seperti ini? Karena 2/3 ya jatahnya anak laki-laki kita kalikan dengan 13/24. 13/24 ya. Kemudian untuk anak perempuan 1/3 dikali 13/24. Ini untuk mencari berapa jatah sesungguhnya bagi anak laki-laki dan berapa jatah sesungguhnya untuk anak perempuan.
perempuan ya. Untuk pengalian, ingat pada part terdahulu tidak perlu kita sederhanakan lagi, tidak perlu disamakan lagi penyebutnya kalau untuk pengalian, tinggal langsung kita kalikan lagi. Ini 2/3 dikali 13/24, 2 kali 13 sama dengan 26. 3 dikali 24 ya. 3 dikali 24 sama dengan 72. Jadi artinya ini jatah ya, jatah untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan langsung kita kalikan saja, 1 kali 13 sama dengan 13 per 3 kali 24 sama dengan 72. 26 per 72 dengan 13 per 72. Apakah ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Ya. Ingat, pecahan itu kalau masih bisa kita sederhanakan untuk diperkecil dengan pembilang yang sama, itu kita sederhanakan. Sekarang 26/72 dengan 13/72 bisa tidak dibagi dengan angka yang sama. 26/72 bisa dibagi dengan angka yang sama, tapi 13 itu tidak bisa dibagi karena dia jumlahnya ganjil. Dibagi 2 dia tidak akan ketemu, dibagi 3 juga tidak akan ketemu. Oleh karena itu, dengan demikian berarti masalahnya dalam hitungan waris ini adalah masalah 72. Ini sudah seperti ini jadinya. Untuk laki-laki adalah 26/72. Kita masukkan saja anak laki-laki ini sebagai asobah 26/72 ya. Kemudian untuk anak perempuan itu mendapat jatah 13/72. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Istri 3/24 ya. 3/24 ini ya kita harus samakan penyebutnya menjadi 72 ya. 24 ya. Kita lihat dulu ini penyebutnya. 24 ya, supaya dia bisa ketemu ke 72, 24 dikali dengan 3. 24 dikali 3, coba kita hitung ya. 3 kali 4 12, 21, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 72. Berarti dikalikan dengan 3. 24 itu akan ketemu ke 72 apabila dia dikalikan dengan 3. 3 harus kita kalikan ke 3 sebagai pembilang ini. Berarti 3 kali 3 sama dengan 6. 6/72. Ini jatah untuk istri. Bagaimana jatah untuk ayah? Ayah ini 4/24. Kita harus jadikan juga menjadi per 72 ya. 24 itu dikalikan 3 bisa ketemu 72, berarti 3 dikalikan dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Artinya 12/70. 3 kali 4. Oh salah, ini tadi sorry ya.
Ini 3 dikali 3 sama dengan bukan 6, 3 kali 3 ini 9. 9 per 72. Yang ini ya 3 dikali 4 sama dengan 12 per 72. Untuk ibu karena sama-sama 1/6 sama-sama 4 per 24 tidak perlu kita hitung lagi, langsung saja sama 12 per 72. Nah, jadi sudah ketemu ya, anak laki-laki mendapat 26 per 72, anak perempuan menjadi 13 per 72, istri mendapat 9 per 72, ayah mendapat 12 per 72, kemudian ibu menjadi 12 per 72. Kita tes apakah ini sudah dibagi habis ketika kita jumlahkan. Coba 26 per 72. Kemudian 13 per 72. Kemudian 9 per 72. 12 per 72. 12 per 72. Kita jumlahkan semua pembilang ini, apabila ketemu menjadi 72, maka dia penjumlahannya sudah dibagi habis. Coba kita jumlahkan 26. 26 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 kali 2 tambah 24 berarti ya. 6 tambah 3 9, 9 tambah 9 18, 18 ditambah 4 22, 2 1 3 4 tambah, kok nggak ketemu ya? Oh ini 2 ya, ini ya 2, ya 2. Jadi 6 tambah 3 9, 9 18 tambah 4 22, 2 ya 2 di sini, 2 tambah 2 4, tambah 1 5, tambah 2 7 berarti 72. Berarti sudah bagi habis dia. Ya. Ya. Jadi ini cara perhitungan ketika semua ahli waris itu ada. Begitu juga nanti ketika misalnya yang meninggal itu adalah istri, maka suami itu nanti mendapat 1/4. Kalau yang meninggal adalah suami, istri menjadi 1/8. Tapi cara menghitungnya seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut. Perhitungan selanjutnya apabila itu kalau ada asobah. Asobah itu bisa jadi anak laki-laki, bisa jadi saudara laki-laki, bisa jadi nanti ayah, itu yang akan menjadi asobah. Asobah itu artinya menghabisi semua sisa. Kembali lagi ke sini, seandainya ini ya, seandainya ya, ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, hanya satu anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tapi ada istri, ada ayah, ada ibu, maka perhitungannya cukup sampai di sini saja. Dia perhitungannya ke masalah 24 ya. Jadi di masalah 24 saja. Istri 3 per 24, ayah 4 per 24, ibu 4 per 24. Untuk satu anak laki-laki ini dia mendapatkan 13 per 24. Tidak ada perhitungan lagi. Tadi bertingkat hitungannya karena ada lizzakari mithlu hadzil unsayain. Dari sisa itu anak laki-laki dibagi 2 berbanding 1 untuk anak perempuan. Baiklah pemirsa YouTube Pengadilan Agama Wonosari dimanapun Anda berada, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk part ketiga ini. Nanti akan kita lanjutkan di part keempat, kita akan bahas bagaimana kita menghitung ketika tidak ada asobah. Ketika tidak ada asobah, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, dia nanti
memang sudah bagi habis. Yang kedua, dia akan ada sisa lebih atau bisa jadi nanti sisa kurang. Nanti dikenal dengan istilah aul atau rad. Itu akan kita bahas nanti lebih dan kurang, dan saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.